Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan dan keimanan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah kepadanya. Kemudian marilah kita mengirimkan salawat serta salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah mengantarkan umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menerang yang disinari oleh ajaran agama Islam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Amal Tasbih, NIM 222203886108047. Jadi program studi yang saya ambil di pasca sarjana IAIN Prepare adalah pendidikan agama Islam. Adapun judul yang akan saya presentasikan pada kesempatan ini ialah mengenai tentang desain dan pengembangan media pembelajaran. Baiklah, kita masuk yang pertama, yaitu mengenai tentang desain dan pengembangan produk pembelajaran. Istilah desain pembelajaran merujuk pada seperangkat kegiatan merancang dan mengembangkan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut. Nah, keterampilan merancang pembelajaran adalah salah satu kemampuan untuk membentuk kompetensi pedagogis seseorang pendidik, yaitu mampu merancang pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran seperti karakteristik peserta didik, karakteristik materi, kemudian karakteristik budaya belajar dan sebagainya. Nah, di sini juga kita harus mengetahui apa pengertian dari desain pembelajaran. Menurut Hamrius dalam tahun 1971 dan Twelker dan kawan-kawan tentang 1972 menyatakan bahwa desain pembelajaran adalah suatu proses yang sistematis dalam usaha untuk mencapai tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran yang efektif. Kemudian yaitu antara desain dan pengembangan produk pembelajaran, sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustafsson dan Branch tahun 2007 dan Rich Hay dan kawan-kawan pada tahun 2011 dan kemudian Suparman pada tahun 2014, terlihat bahwa dalam desain pembelajaran terdapat unsur-unsur proses pengembangan, yaitu pengembangan lahan, pengembangan produk pembelajaran untuk tujuan tertentu. Suparman juga menambahkan bahwa juga menunjukkan kesepakatannya bahwa desain pembelajaran dapat dikatakan sebagai kegiatan pengembangan pembelajaran atau sebaliknya. Kemudian yang ketiga yaitu tahapan desain dan pengembangan. Masing-masing model dalam model desain pembelajaran secara detail memiliki tahapan-tahapan desain pembelajaran yang berbeda antara yang satu dengan lainnya. Akan tetapi secara umum mereka memiliki kesamaan tahapan, yaitu yang pertama tahapan analisis dan perumusan kerangka konseptual. Pada tahapan ini terdiri atas 4 kegiatan berikut. Yang pertama itu klarifikasi dan pendefinisian masalah, di mana maksudnya itu adalah bagaimana ada sebuah masalah yang kemudian kita klarifikasi dan kemudian kita definisikan sehingga dapat mencapai
penyelesaian masalah yang akan kita selesaikan. Kemudian analisis konteks rancangan. Nah, di sini bagaimana apa yang akan kita lakukan ke depannya itu kita rancang, dan sebelum kita lakukan itu maka terlebih dahulu kita analisis apakah ini cocok dan lain sebagainya untuk digunakan. Kemudian perumusan tujuan dan kriteria rancangan. Nah, setelah itu kita rumuskan tujuannya. Bagaimana kita merumuskan tujuan, apa yang akan dicapai ketika kita melakukan ini. Dan kemudian kriteria rancangan itu harus kita ketahui, bilang apakah kalau kita melaksanakan ini cocok untuk kegiatan ini dan lain sebagainya. Kemudian perumusan proposisi atau hipotesis rancangan. Jadi kita harus merumuskan proposisi hipotesis rancangan yang akan kita rancang. Kemudian model-model pengembangan produk pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu jalan atau cara agar tujuan daripada pembelajaran yang kita inginkan dapat tercapai dengan baik atau mampu mencapai hal-hal yang menjadi keinginan daripada guru dan siswa. Dalam model pembelajaran ada beberapa model yang dapat digunakan. Di antaranya yang pertama yaitu model pembelajaran pemrosesan informasi. Kemudian yang kedua, model pembelajaran personal. Kemudian yang ketiga, model pembelajaran sosial. Dan yang keempat atau yang terakhir, model pembelajaran sistem perilaku dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya itu mengenai tentang evaluasi pembelajaran. Nah, apakah itu evaluasi? Evaluasi adalah merupakan bagian integral dari suatu proses pembelajaran. Idealnya efektivitas pelaksanaan proses pembelajaran diukur dari dua aspek. Yang pertama, bukti-bukti empiris mengenai hasil belajar siswa yang dihasilkan oleh sistem pembelajaran. Kemudian, bukti-bukti yang menunjukkan berapa banyak kontribusi atau sumbangan media atau media program terhadap keberhasilan dan keefektifan proses pembelajaran tersebut. Kemudian selanjutnya itu proses evaluasi media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan suatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, serta kemauan siswa sehingga mendorong terjadinya suatu proses belajar mengajar. Kemudian selanjutnya itu tujuan evaluasi media pembelajaran. Nah, tujuan daripada evaluasi media pembelajaran dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu menentukan efektivitas media pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, menentukan perbaikan atau peningkatan media pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga, menetapkan cost efektif media yang digunakan dilihat dari hasil belajar siswa. Kemudian selanjutnya menentukan ketepatan isi pelajaran yang disajikan dengan media tersebut. Jadi itu beberapa poin yang saya jelaskan mengenai tentang desain dan pengembangan media pembelajaran. Mungkin sekian dari saya, Amal Tasbih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.